Oke, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya mau membahas tentang posisi yang ada di kapal pesiar. Nah, saya akan membahas tentang posisi yang ada di kitchen atau galley dan di restoran. Nah, bagi teman-teman mungkin yang first timer, mungkin saya akan sharing pengalaman ini. Jadi teman-teman tuh bisa tahu posisi-posisi, misalnya nanti kalau teman-teman pengen ngelamar ke kapal pesiar tuh pengen posisi apa sih? Nah, pertama saya membahas di galley. Nah, kalau di galley ada beberapa posisi, yaitu yang pertama adalah galley utility atau galley cleaner, di mana tugasnya galley utility adalah menjaga kebersihan dari kitchen atau kitchen area di galley, seperti misalnya kayak meja, plate, kayak sendok, garpu, kayak gitu. Biasanya mereka yang membersihkan. Ada 2 shift biasanya yang untuk galley utility. Biasanya day shift itu biasanya mereka yang bekerja di pot wash. Pot wash itu adalah tempat untuk membersihkan seperti panci, seperti pan. Nah, seperti itu. Biasanya mereka ada di sana, dan juga untuk dishwash. Nah, dishwash itu biasanya mereka membersihkan seperti piring, sendok, dan garpu. Nah, itu dishwash. Jadi itu tugas untuk galley utility untuk day shift. Nah, biasanya kalau night shift, biasanya kebanyakan galley utility itu kerja membersihkan seperti grill, oven, nah seperti uh, exhaust, seperti itulah. Nah, biasanya galley utility yang bekerja di night shift biasanya membersihkan seperti itu. Dan juga ada juga galley utility itu biasanya nyapu di area kitchen, seperti itu, ngebersihin lantai, ya seperti itulah. Dan kedua itu ada di atas galley utility adalah asisten cook. Nah, biasanya di company saya asisten cook itu biasanya kita bisa tahu itu dari mereka memakai dasi. Nah, dasinya itu biasanya berwarna biru. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya untuk pertama di kapal pesiar, misalnya kalau kalian lihat yang dasinya biru, berarti itu mereka adalah posisinya adalah asisten cook. Nah, di mana asisten cook itu memiliki tugas untuk membantu supervisor atau cook untuk prepare atau memasak. Nah, biasanya dari pengalaman saya, kalau asisten cook biasanya mereka itu kalau asisten cook biasanya itu mereka membantu prepare untuk lunch. Biasanya kalau di station itu lunch, kalau membantu untuk plating, membantu untuk prepare, biasanya motong-motong seperti itu tugas dari asisten cook. Dan setelah asisten cook juga di sini ada posisinya cook. Jadi cook itu biasanya kita lihat dari dasinya berwarna merah. Nah, kalau kalian, buat teman-teman yang pertama join ke kapal, kalau teman-teman lihat dasi berwarna merah, berarti mereka posisinya di cook. Nah, biasanya cook itu memiliki tugas untuk membantu supervisor. Nah, supervisor biasanya untuk memasak, menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk supervisor. Misalnya kalau seperti saya kan dulu kerjanya itu di special order. Nah, di mana saya itu membantu supervisor saya untuk menyiapkan beberapa orderan untuk tamu yang alergi, seperti itu. Itu seperti cook itu juga kayak membantu supervisor untuk galley operation. Nah, seperti itu. Kalau di satu station biasanya ada 1 cook, 3 asisten, nah seperti itu. Nah, di atas cook ada yang namanya chef turnan. Nah, chef turnan ini biasanya adalah supervisor di satu station. Biasanya setiap station adalah ada 1 chef turnan. Biasanya mereka itu memakai dasi berwarna putih. Jadi
Jadi mereka itu punya responsible untuk stasiun mereka sendiri, di situ, responsible untuk, guest yang misalnya guest request atau misalnya ada komplain, jadi mereka yang handle semuanya. Jadi itu tugas dari Septurnan atau supervisor di satu stasiun. Nah, kalau di atas Septurnan itu ada yang namanya uh, eksekutif Sausep. Nah, eksekutif Sausep biasanya mereka memakai dasi berwarna hitam. Jadi eksekutif Sausep itu biasanya adalah tugasnya itu di atas supervisor. Mereka tuh bisa memegang atau bertanggung jawab atas 5 restoran. 5 restoran biasanya mereka memegang 5 restoran untuk bertanggung jawab di sana. Jadi full in charge di semua restoran. Biasanya itu sih tugas eksekutif Sausep. Lalu food cost control seperti itu, mengecek barang-barang yang datang, ya seperti itulah ya, kalau eksekutif Sausep. Nah, di atas eksekutif Sausep itu adalah eksekutif Sausep specialty. Nah, di mana eksekutif Sausep specialty biasanya itu in charge di sama juga dasinya berwarna hitam. Jadi mereka in charge di stasiunnya itu kayak restoran seperti itu. Jadi supervisor, di atas supervisor, jadi mereka yang kerja di atas supervisor. Nah, seperti itu. Habis itu ada yang namanya CDC atau chef de cuisine. Biasanya chef de cuisine itu in charge di main galley. Nah, di mana adalah supervisor di main galley. Main galley itu kan adalah tempat yang paling besar atau kitchen yang paling besar di kapal pesiar. Nah, biasanya mereka in charge di sana chef de cuisine untuk responsible untuk 3 main dining restoran. Nah, seperti itu. Sama juga tugasnya seperti chef yang lain. Jadi yang paling atas itu adalah eksekutif chef. Biasanya eksekutif chef biasanya mengecek kualitas dari makanan, cost control. Nah, jadi itu dia beberapa posisi yang ada di kitchen. Yang pertama adalah galley utility, habis itu assistant cook, ada cook, chef turnan, eksekutif sauce chef, eksekutif sauce chef specialty, chef de cuisine atau CDC, dan yang terakhir adalah eksekutif chef. Nah, itu untuk beberapa atau rank atau position yang ada di kitchen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang posisi yang ada di restoran. Di restoran itu ada yang paling bawah itu restoran steward. Nah, biasanya mereka itu kerjaannya itu biasanya dapatnya di crew area atau crew mess, atau kalau di guest area biasanya mereka clear up the table seperti itu. Habis itu adalah asisten waiter. Asisten waiter itu biasanya membantu tugas dari waiter membawa makanan. Nah, seperti itu. Habis itu ada waiter. Waiternya itu ya taking order, food responsible for guest, seperti itu. Habis itu ada asisten waiter D, di mana asisten waiter D itu biasanya bertugas di atau in charge di satu restoran seperti supervisor yang ada di restoran. Nah, habis itu ada maître D. Maître D adalah di atasnya asisten maître D. Biasanya mereka full responsible untuk, biasanya mereka pegangnya itu sekitar 3 atau 4 restoran seperti itu. Habis itu di atas sana adalah restoran manager. Nah, restoran manager full in charge untuk restoran operation. Nah, seperti itu. Nah, di antara kitchen dan restoran ada lagi di atasnya itu adalah F&B director. Biasanya kalian kalau di kapal itu mereka pakai strip-strip itu, biasanya stripnya itu 3,5, itu adalah F&B director. Habis di atas F&B director adalah general manager. Nah, itu general manager adalah posisi yang paling atas untuk hotel operation di kapal pesiar. Nah, jadi mereka untuk serving tamunya itu untuk untuk tamu biasanya mereka tuh yang paling atas adalah general manager. Nah, seperti itu.
saya bisa sharing kepada teman-teman posisi-posisi yang ada di kapal pesiar. Jadi buat teman-teman yang mau ngelamar, silakan. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman mau memilih posisi apa. Semoga video ini membantu, dan untuk teman-teman yang mau ngelamar, semangat, dan buat teman-teman yang mau tahu tentang video-video kapal pesiar, silakan komen di bawah, and then see you in the next video.